Perkenalkan, nama saya Fabio Niko. Saya di sini sebagai Perkenalkan, nama saya Sheila Anastasia Telombanua. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari kelas 11-3. Perkenalkan, nama saya Maria Fitria. Perkenalkan, nama saya Sepi Cahvinanda. Perkenalkan, nama saya Alicia Fraviani dari kelas 11-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subjaka. Perkenalkan, nama saya Ane Pratama dari kelas 11-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, nama budaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama kita akan menampilkan terlebih dahulu video bullying yang ada di SMA Negeri 115 Jakarta. Aduh, hari ini ada pelajaran NTK, mana harus dikumpulin sekarang, mana panas banget lagi hari ini. Ya cowok panas banget. Nenek, ayo langsung aja kita sekali ngerjain NTK. Kabut. Aduh mbak, akhirnya. Andre ngajarin apa nih tuh? NTK gua. Ayo, punya gua juga. Ada nih bos. Oh, gua ngerjain ini kan padahal tugas kalian masing-masing ya. Ambil ini punya gua. Ya. Apa tadi kata lu? Lu nggak mau ngerjain tugas kita? Sekarang udah berani sama kita, nah? Oke, udah ngerti sekarang? Jadi semuanya. Ya, lu kenapa? Gak apa-apa kok. Udah gak apa-apa, cerita aja sama gua. Sebenarnya gua dibully tuh. Dibully kenapa? Gak apa-apa, gua disuruh kerjain semua tugas-tugas dia. Kok bisa? Langsung. Lagi kita konsultasi aja ke dia. Boleh Sob. Aduh Andre, kok malah ngobrol sih? Bukannya dikerjain? Iya. Cepet dong kerjain, jangan malah ngobrol. Aduh, gimana sih? Dikit lagi masuk nih, cepetan dong. Setelah kita melihat video tersebut, di mana seorang siswa dipaksa mengerjakan tugas oleh teman-temannya. Bagaimana ibu sebagai seorang guru BK mendefinisikan kasus ini? Apakah ini murni bullying, eksploitasi, atau bentuk perundungan yang lebih kompleks? Ahli perundungan itu atau bullying itu ada beberapa macam, yaitu ya bullying secara verbal, bullying secara perilaku atau fisik, ya, seperti tindakan-tindakan seperti tadi itu juga termasuk kalau memang terus-menerus itu bisa disebut bullying, yang mana membuat si pelakunya itu merasa tertekan, merasa dirinya itu terancam, ya mungkin karena dia takut atau juga mungkin karena anak ini terlalu penurut, pendiam. Biasanya anak-anak yang melakukan bullying ini atau si pelaku ini dia merasa dirinya kuat, merasa paling berkuasa di kelas atau di sekolah. Maka dia kalau lihat temannya yang pendiam, yang penurut, ini makanan empuk buat dia. Nah, ini penakut. Maka gimana caranya nih
supaya anak ini dia merasa puas untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dia merasa puas mengerjakan orang, membuat orang lain terancam seperti itu. Ini juga ada pasalnya, ya. Ada bisa kita tuntut sebagai tindakan perundungan yang berulang-ulang. Kalau sudah berulang-ulang seperti ini di sekolah ada tim penanggulangan dan penanganan kekerasan yang mana terdiri dari orang tua murid anggotanya ya, kemudian guru dan juga karyawan sekolah. Ya. Nih di sini menurut kajian sendiri itu bagaimana? Kalau kita membahas tentang perilaku bullying sebenarnya itu udah menjadi hal yang hari-hari itu dulu ya Ibu, kayak seperti kita tuh udah tahu gitu penyebab dan alasannya itu seperti apa, dan tapi memang tadi yang benar kata Ibu Susi bilang, balik lagi ke latar belakangnya dia seperti apa gitu, kondisi kira-kira kondisi keluarganya juga kayak gimana, entah bagi korban maupun pelakunya sendiri ya. Tapi kalau misalkan perundungan atau bullying ini kan sama aja mengancam hak dari korban itu sendiri, ya kan? Hak korbannya terancam, hak merasa amannya juga terancam, hak untuk bisa kalau di sekolah kan kita belajar ya, hak untuk belajar dengan aman juga terancam gitu. Yang itu perlu digarisbawahi sebenarnya. Pelaku bullying itu sebenarnya mau dapetin apa sih untuk setelah dia melakukan hal tersebut gitu, mau mendapatkan apa gitu? Apakah pelaku bullying ini ingin mendapatkan validasi dari temannya atau perhatian dari teman-teman yang lain, ataupun validasi kalau misalkan dia merasa wah dirinya tuh ditakutin, wah dirinya tuh kuat loh dibanding dari yang lain, makanya dia melakukan hal tersebut gitu. Itu kalau kita membahas latar belakang dari mengapa si pelaku melakukan hal tersebut. Tapi di sisi lain kita nggak bisa membenarkan perilaku tersebut gitu. Karena pada dasarnya namanya kekerasan, entah itu yang tadi Ibu bilang verbal maupun non verbal ya, ataupun fisik, itu sama-sama dua hal yang nggak bisa kita benarkan. Mungkin itu dari berikutnya, apa saja tanda-tanda awal atau red flag yang harus diwaspadai oleh guru di kelas bahwa ada seorang siswa yang mungkin menjadi korban pemaksaan atau eksploitasi oleh teman-temannya? Nah, biasanya guru itu mengamati siswa. Nah, bagaimana sikap siswa sekarang kok kelihatannya kamu jadi pendiam? Kenapa anak ini jadi pendiam atau sikapnya berubah gitu kan? Apa dia takut atau ada perasaan yang dipendam, mau bicara atau mau lapor ke guru takut? Nah, seperti itu yang harus ada pendekatan. Nah, sebagai guru BK kita benar-benar harus paham dengan keadaan siswa masing-masingnya, ya. Apalagi kalau siswa yang ada perundungan seperti itu, dia pasti sikapnya berubah, akan lebih pendiam, ya. Terus dia akan menjauh dari circle-nya, dari teman-temannya, ya, mau keluar takut ketemu yang membuli seperti itu kira-kira. Itu dan kita ada pendekatan, kita ajak bicara, ya. Kenapa kamu? Nah, sebagai guru BK, saya suka membuka WA sampai malam. Silakan bagi siswa yang ingin curhat, yang ingin bercerita sampai jam 10 malam, kalau khusus sebelum tidur mungkin masih bisa dibahas. Dan itu terjadi, ya, terjadi begitu. Jadi kita tahu keadaan siswa seperti ini. Kita mengamati, tidak hanya pada saat belajar saja, keseharian, pada saat istirahat, pada saat main, itu terlihat anak-anak yang bagaimana itu pasti ketahuan. Itu tanda-tanda untuk mengetahui siswa ini dia apa yang punya masalah gitu. Berarti kalau misalnya si siswa tersebut ketika ditanya jawabnya nggak apa-apa atau aman aja Ibu, itu gimana Ibu? Kita kan lihat bisa sikapnya, dia amannya seperti apa? Amannya karena takut, ya, atau memang awas atau diancam, jadi nggak mau lapor, kan bisa dia begitu. Nah, gitu. Ibu, kira-kira ada nggak sih kebijakan atau program pencegahan nih yang
diikuti oleh sekolah buat mencegah terulangnya kasus serupa, khususnya yang melibatkan eksploitasi kayak tadi atau pemanfaatan kelemahan siswa lain. Nah, ya biasanya kita itu kan punya tim yang seperti tadi sudah disebutkan, ada tim TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan, ya, termasuk di dalamnya ada guru BK juga, ya, ada orang tua murid, yang mana kalau ada terjadi sesuatu pembulian atau perundungan yang sudah istilahnya sangat fatal, kita akan mediasi dengan orang tua, ya, kita panggil orang tua, ya, kedua belah pihak. Nah, itu supaya apa? Semua bisa istilahnya menetralkan suasana. Jangan sampai pelaku ini mengulang kembali perilakunya, lapornya kepada si korban. Nah, kalau memang si korban tidak terlalu parah, ya, mungkin ya bisa maaf-maafan cukup gitu ya. Tapi kalau sampai luka-luka, butuh pengobatan, nah bagaimana tanggung jawab si korban termasuk keluarga? Kan itu ya apa yang kita lakukan seperti itu, mediasi dengan korban dan si pelaku seperti itu, ya, supaya kedua belah pihak, ya, kadang kan sama-sama nih di sekolah anakku jadi begini-begini. Nah, bukan sekolah tidak mau disalahkan, tapi memang tanggung jawab sekolah itu memediasi, gitu ya, memediasi kasus bullying ini supaya sampai tidak terjadi atau tidak terulang kembali, dengan persyaratan si korban membuat surat pernyataan. Kalau sudah membuat pernyataan dengan materai kalau di sekolah, jadi hukumnya berat. Kak Jeti kan sebagai ketua, di sini Kak Jeti bisa ngasih kayak ngasih saran kerja yang berkaitan sama pencegahan bullying yang siswa. Ya. Jadi bisa bekerja sama ya. Kita punya PR. Ya. Kita punya lembaga untuk siswa PR. Sepertinya tidak berfungsi, padahal ya kalau memang ini, nah ini PR ini memang dibentuk supaya mungkin dengan temannya dia bisa merasa lebih nyaman seperti tadi ya, jadi bilang kan ada yang curhat. Nah ini boleh dikoordinasikan dengan guru BK, ya, dikoordinasikan ini istilahnya perlu nggak ditangani, perlu nggak diarahkan, perlu nggak kita istilahnya bahas bagaimananya yang tidak diinginkan dan maksudnya ya silakan. Ya, jadi tentunya awal kita benar ya itu ada sebuah forum ya, bisa dibilang komunitas yang itu di bawah naungan sama Sudin PKPP juga. Nah tapi karena emang kekurangan SDM, jadi kan kalau di namanya komunitas tentunya ya perlu yang adanya birokrasi organisasi juga gitu ya. Terus juga nggak cuma orangnya juga teman-teman kita tuh harus mengikuti namanya pelatihan gitu ya, Bu, pelatihan. Jadi nggak cuma hanya kita menjadi pendengar yang baik aja, tapi kita juga dibekali sama pemahaman tentang seputar remaja, entah itu kasus kekerasan, entah itu penyimpangan remaja ya Ibu, kayak misalkan tawuran ataupun kalau sekarang tuh pelecehan. Nah itu seputar remaja itu kita bahas juga di forum tersebut gitu. Terus juga kemarin itu banyak banget ya yang ikut di kegiatan tersebut, karena tentunya juga kegiatannya berbau sama edukatif, edukasinya yaitu lewat games gitu. Jadi menurut aku karena games tersebutlah yang bisa menarik daya tarik anak-anak dari kelas 15 juga ke kelas 15 juga gitu. Tapi memang untuk pengembangan dari komunitas tersebut menurut aku memang perlu yang namanya SDM yang benar-benar unggul ya Ibu, nggak cuma hanya bisa menangani untuk cerita temennya cerita, tapi kita juga benar ada yang namanya tata cara kita menjadi konselor sebaya yang baik kayak gimana.
dan itu juga nggak bisa langsung didapatkan cuma satu kali pelatihan doang. Jadi emang ada tahapan-tahapannya, dan mungkin itu yang menjadi kendala sebenarnya di komunitas tersebut untuk berkembang di kelas 12 ini gitu. Karena di sini kan juga teman-teman yang lain juga pasti punya kegiatan yang lain di luar dari komunitas. Nah iya, jadi saat adanya pelatihan langsung dari Sudin itu kita jadi bingung kira-kira siapa yang dipilih gitu, karena banyak dari teman-teman lain tuh yang memang masih punya kegiatan yang lain gitu. Kan juga di sekolah ini juga yang menjadi fokus utama aku tuh pengen banget komunitas ini menjadi fokus utama bagi sekolah juga Ibu. Jadi seperti mungkin komunitas-komunitas sebelumnya ya, yang jadi fokus utama sekolah, yang dimana dari segi fasilitas, terus juga dari segi mungkin guru-gurunya juga ikut membantu mempromosikan komunitas ini seperti itu. Paling itu yang menjadi PR besar tentunya. Tapi kalau di sisi lain, selain ada komunitas juga pastinya kalau dari OSIS sendiri gimana caranya kita untuk bisa menjaga lingkungan di sekitar sekolah ini untuk bisa yang aman gitu untuk teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya dari teman-teman OSIS juga banyak yang udah melakukan kegiatan-kegiatan kayak misalkan membuat poster, bullying, terus juga naruh poster-poster tersebut di sosial media untuk mengedukasi teman-teman sekalian seperti itu. Ada mungkin itu aja. Nah, jadi kesimpulannya dari beberapa narasumber kita, yaitu kesimpulannya kita harus menghindari kasus bullying yang ada di sekolah. Jika siswa ada yang mendapatkan bullying atau menjadi korban bullying, maka siswa harus berani melakukan 2 kegiatan, yaitu berani menolak dan juga berani melapor kepada guru BK atau temannya untuk bermediasi kepada guru BK. Cukup sekian aja Ibu, Kak Jeti, makasih banyak ya. Terima kasih sudah jadi narasumber hari ini. Semoga bermanfaat ya Ibu. Bermanfaat, semoga bisa membantu teman-temannya atau yang merasa dibully supaya tidak terjadi pembulian di sekolah. Iya, betul. Hashtag stop bullying guys. Stop bullying, ya. Stop eksploitasi. Itu harus itu ya. Kan sekarang udah 2025 ya. Harusnya mindsetnya juga bisa berubah gitu ya. Harus lebih selektif, harus lebih aware terhadap temannya gitu ya. Misalkan kalau satu kelas itu kan satu keluarga. Nah ini pasti kan salah satunya kalau satu nggak ada aja rasanya bagaimana. Apalagi kalau ada teman kita yang tiba-tiba sikapnya berubah. Kita perlu tahu dengan pendekatan-pendekatan yang istilahnya penuh empati seperti tadi disampaikan ya, dengan empati yang kamu kenapa hari ini, ada apa, mau cerita ya? Aku mau dengar ya. Terima kasih, semoga sukses semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Sebelumnya kita izin menutup podcast kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.